Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Lutfan hadir. Kali ini kita akan mereview Xiaomi Redmi Note 10. Ini dia handphonenya sudah ada di depan kita. Warnanya Pebble White dan Onyx Grey. Sebenarnya ada satu warna lagi yaitu light green seperti yang ada di kardus. Untuk Onyx Grey-nya sedikit nyeplak sidik jari kalau kita pegang-pegang seperti ini. Bisa terlihat ada bekas sidik jarinya, tapi tidak apa-apa. Sedangkan untuk yang Pebble White ini sedikit tidak terlalu mengkilap, tetapi kalau kita pegang, kita tekan-tekan, tidak terlalu nyeplak sidik jari. Jadi aman. Ukurannya tergolong tipis dan ringan dengan baterai 5000 mAh, fast charging 33 watt, USB Type-C tentunya, masih tersedia jack 3,5 mm dan juga infrared blaster. Walaupun bodinya berbahan plastik, tetapi handphone ini sudah mempunyai sertifikasi IP53, tahan percikan air dan debu. Wow, cukup tenang jika terkena air. Secara desain, tampilannya pun keren menurut saya. Ada tulisan Redmi di belakang dan susunan kameranya khas Xiaomi banget. Bisa menutupi bahwa bodinya terbuat dari plastik. Untuk layarnya ini sudah AMOLED dengan Corning Gorilla Glass 3. Dengan adanya layar AMOLED ini, maka di sini juga ada always on display-nya. Kita bisa mengaturnya pada setting. Kita buka setting, lalu kita cari tampilan. Ya, di sini ada tampilan selalu aktif AOD. Ini adalah always on display. Bisa kita atur. Di sini kita atur sudah hidup, kita bisa memilih jam, mau jam analog, mau digital, atau mau kita custom dengan tulisan juga bisa. Misalnya kita di sini akan buat tulisan, kita hapus tulisan ini, lalu kita ganti dengan tulisan yang kita inginkan. Sebagai contoh di sini akan saya tulis hadir channel. Untuk posisinya juga bisa kita atur, mau di samping, mau horizontal, mau vertikal, mau di tengah, atau mau di pinggir kanan kiri juga bisa. Warna bisa kita ganti, serta ukurannya juga bisa ganti besar kecilnya. Kalau sudah sesuai dengan keinginan kita, tinggal terapkan saja. Dan seperti inilah hasilnya. Bisa terlihat, ya, hadir channel berada di pojok kanan sesuai dengan yang sudah kita setting. Untuk memberi tanda notifikasi juga bisa, kita masuk ke setting, tampilan selalu aktif, dan layar kunci kita pilih saat ada notifikasi. Ada beberapa ini bisa kita pilih sesuai dengan keinginan. Bezel pada handphone ini lumayan tebal, tetapi layarnya juga lebar dengan resolusi Full HD dan rasio 20:9 berukuran 6,43 inch. Tentunya ini nyaman untuk kita gunakan. Layar Super AMOLED ini menjadi salah satu yang menarik di harga 2 jutaan. Karena dengan layar AMOLED mungkin mata memandang layar bisa menjadi lebih nyaman. Misalnya untuk menonton film atau menonton YouTube yang biasanya kita bisa menonton YouTube dalam waktu berjam-jam. Warnanya lebih gonjreng atau cerah. Bahkan jika warnanya kurang gonjreng, Anda bisa men-settingnya di setting tentunya untuk mengubah warnanya menjadi lebih gonjreng. Seperti ini layarnya ketika kita gunakan untuk menonton YouTube. Bisa di full screen juga, tentunya agak terpotong layar atas bawahnya. Ditambah handphone ini sudah dilengkapi dual speaker atau speakernya stereo sehingga suara yang dihasilkan lebih bagus. Dual speaker ini juga cukup membantu saat kita bermain game, misalnya PUBG. Jadi bisa tahu step musuh dari arah kanan atau kiri. Sensor fingerprint pada handphone ini cukup cepat, akurat, ngebut lah pokoknya. Bisa juga dibuka dengan wajah. Untuk OS-nya sudah menggunakan MIUI 12. Ini adalah MIUI terbaru dan basicnya Android 11. Kurang tahu kalau sudah keluar Android 12. Semoga saja dapat updatean karena ini keluar di versi Android 11.
Seperti ini animasi-animasinya, ini ada keterangannya juga. Keseluruhan spesifikasi RAM 4GB, octa-core, Android 11, dan lain sebagainya. Ditenagai dengan prosesor Snapdragon 678 11 nanometer yang tentunya kalau untuk game-game ringan seharusnya lancar-lancar saja. Kalau untuk game-game berat mungkin sedikit agak susah. Ini kita coba untuk bermain game Mobile Legends dan PUBG Mobile. Ya, seperti ini saat digunakan untuk bermain Mobile Legends. Untuk settingannya coba kita lihat, mendapatkan setting high. Kita ganti ke ultra. Seperti apa hasilnya? Coba kita mainkan. Masih terasa mulus dan lancar. Sepertinya ini lebih smooth. Apakah gambarnya lebih bagus? Silahkan Anda nilai. Cukup nyaman untuk bermain. Untuk pro player mungkin sedikit membantu untuk yang ingin bermainnya lebih bagus, maksudnya. Ini kita coba lagi settingannya ke high. Seperti apa? Apakah ada beberapa perbedaan yang terasa? Sepertinya tidak terlalu begitu jauh perbedaannya seperti ini. Selanjutnya kita coba untuk bermain PUBG Mobile. Ini dia, kita buka. Di sini ada fitur game turbonya seperti ini. Ada tombol-tombolnya, bisa kita sesuaikan sendiri. Ya, ini cukup lancar guys buat bermain. Terlihat Godzilla-nya sedang menghembuskan nafas ke atas langit. Setting menggunakan Smooth Ultra karena tidak sampai ekstrim. Kita lihat settingnya. Ya, ini Smooth Ultra. Kita akan coba di SD High. Seperti apa hasilnya? Ya, seperti ini gambarnya. Ini setting HD High. Masih cukup lancar juga untuk bermain. Ada bayangannya. Oke, kita dapat bot guys. Oke, ini masih nyaman untuk bermain. Ini settingan di, kalau kita lihat, Smooth Ultra, mentok di HD High. Kita coba lagi HD High. Wih, gambarnya jadi keren, ada bayangannya juga. Dan selanjutnya untuk kameranya mempunyai resolusi 48 megapiksel dengan quad kamera, yaitu 4 kamera. Lensa utama 48 megapiksel, lensa ultra wide 8 megapiksel, lensa makro 5 megapiksel, dan depth sensor 5 megapiksel. Dilengkapi dengan LED flash serta AIS dalam perekaman videonya. Untuk kamera depannya 13 megapiksel. Kita coba untuk kameranya. Ini hasil dari kamera biasa. Lalu kita coba untuk kamera ini masih biasa. Kita coba lagi. Ya, seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita coba untuk mode potret. Di sini ada mode potretnya juga tentunya. Ini kita coba pot kecil ini saja, tidak apa-apa, hanya untuk mencoba. Lalu kita coba 48 megapikselnya ada di lainnya. Kita coba hasilnya, apakah cukup terang? Ya, ini terlihat lebih detail sepertinya. Kita lihat seperti ini. Kita akan coba juga lensa makronya. Ada di atas titik 3, lalu kita pilih makro. Kita coba untuk memotret gunting ini. Kamera makro untuk memotret jarak dekat ini cukup jelas. Kalau jarak jauh menjadi kabur sepertinya. Kemudian ini untuk lensa ultra wide-nya menjadi lebih lebar jangkauannya tentunya. Jadi untuk memotret lebar kita tidak perlu mundur-mundur terlalu jauh. Seperti ini hasilnya.
Lensa ultrawide ini beresolusi 8 megapiksel, serta di sini banyak pilihannya, yaitu ada mode Pro juga, ada beberapa yang bisa kita atur seperti autofocus juga bisa kita atur secara manual, dan lain-lain. Berikut adalah beberapa contoh foto yang diambil menggunakan Redmi Note 10. Pada kondisi cukup cahaya, gambar yang dihasilkan terlihat jernih, warnanya bagus, serta jika dilihat-lihat detailnya juga cukup bagus. Tapi saat low light atau cahaya kurang, hasilnya menjadi ngeblur, tetapi dengan mode malam sedikit lebih terang, tetapi juga tetap ada ngeblur-ngeblurnya. Jadi disarankan untuk memotret saat siang hari atau saat kondisi ruang dalam cahaya yang terang, sehingga hasilnya tetap bagus dan detail yang dihasilkan juga terlihat bagus. Ya, ini adalah perekaman 4K 60 fps dari Redmi Note 10. Seperti ini hasilnya. Apakah terlihat stabil? Sepertinya di 4K ICE-nya tidak begitu bekerja. Ini saya coba jalan sedikit lebih cepat. Bagaimana hasilnya? Sekarang kita coba 1080p atau Full HD di 60 fps. Ini kita coba di Full HD 60 fps. Sepertinya ICE-nya bekerja lebih baik di Full HD 60 fps. Gambar yang ditangkap juga terlihat tajam serta jernih dan bagus. Kita coba jalan lebih cepat. Ini silahkan dinilai apakah hasilnya stabil atau tidak, dan bagaimana juga hasil suara saya menggunakan mic dari Redmi Note 10 ini, apakah jernih atau tidak. Dan ini adalah penggunaan lensa super wide atau lensa wide pada Full HD 30 fps, karena di lensa wide ini tidak bisa menggunakan 60 fps. Seperti ini hasilnya. Apakah stabil? Silahkan Anda menilai. Terlihat jangkauannya cukup luas. Dan ini adalah perekaman kamera depan. Pada layar terlihat gambarnya sedikit patah-patah, tetapi terlihat cukup jelas di sini. Apakah terlihat cukup jelas? Kita pindah ke tempat yang terkena sinar matahari. Gambarnya jernih. Kita akan coba jalan lebih cepat. Masih terlihat jelas. Untuk backlight ini tidak terlihat, tetapi sedikit naik akan terlihat. Oke, ini cukup bagus menurut saya. Ya, ini adalah kamera depan dari Redmi Note 10. Saat digunakan di bawah terik matahari, handphone ini layarnya masih terlihat cukup jelas. Ini jika dilihat secara langsung masih mudah untuk dilihat. Di pengaturan juga ada pengaturan untuk kecerahannya. Kita masuk ke setting, lalu tampilan, kita pilih di sini ada tampilan, lalu kita pilih kecerahan. Ya, di kecerahan ini kita pilih dulu, ini adalah tingkat kecerahan, maksudnya ada mode sinar matahari. Jadi saat berada di mode sinar matahari ini, walaupun kecerahan otomatisnya kita turunkan, maka dia akan naik secara otomatis. Walaupun kecerahannya tidak otomatis, begitu fungsinya. Baterai 5000 mAh-nya menurut saya awet. Ini sudah saya gunakan dari pagi, pengecasan malam hari sampai 100%. Kemudian saya pakai di pagi harinya, ini sudah jam 7.40
3 hampir jam 8 kita lihat baterainya masih tersisa 42%. Kita akan lihat juga konsumsi pada baterainya. Di sini terlihat aktif 3 jam 55 menit dan siaga 15 jam 14 menit. Untuk screen on time sepertinya sama dengan waktu aktif, coba kita cek. Ya, ini juga 3 jam 55 menit. Dengan penggunaan yang standar seperti sosial media sedikit-sedikit, main game juga, ini masih bisa untuk kita main game juga. Akan kita coba untuk main game lagi beberapa kali. Ya, ini sudah pukul 11.26 malam. Sudah saya gunakan untuk beberapa kali bermain game. Kita cek baterainya masih 20%. Terlihat di sini waktu aktifnya bertambah menjadi 5 jam 2 menit. Ini belum saya cas lagi. Siaganya 17 jam 50 menit dan screen on time-nya pun sama 5 jam 2 menit. Wow, ini keren dan mantap. Untuk skor Antutunya mendapatkan 269.437. Skor yang cukup tinggi untuk HP di harga 2 jutaan. Untuk skor CPU dan lain-lainnya bisa Anda lihat di layar. Seperti itu skornya. Untuk aplikasi sehari-hari seperti sosial media, WhatsApp, menonton video, ataupun game-game ringan, ini masih cukup lancar dan nyaman untuk digunakan. Tapi untuk game-game yang terlalu berat mungkin sedikit susah. Kalau Mobile Legends dan PUBG masih cukup lancar. Pada bagian SIM tray-nya, handphone ini sudah dedicated alias bisa menaruh dual SIM dan 1 micro SD. Ini adalah salah satu kelebihan yang bagus. Ada infrared blaster juga, tetapi handphone ini belum mempunyai NFC. Mungkin akan lebih lengkap jika ada NFC, tetapi dengan harga yang terjangkau dan sudah banyak kelebihan yang dimiliki, itu tidak perlu menawar lagi. Sepertinya jika Anda sedang mencari handphone di harga 2 jutaan, handphone ini bisa Anda masukkan ke salah satu rekomendasi Anda. Di harga 2 jutaan banyak kelebihan yang akan kita dapatkan. Layar Super AMOLED, dual speaker stereo, fast charging 33 watt dengan baterai yang besar 5000 mAh, Snapdragon 678 11 nanometer, quad kamera dengan resolusi 48 megapiksel, ultra wide, makro, dan kamera depan 13 megapiksel, dan lain-lain. Jadi handphone ini recommended di harga 2 jutaan. Oke, demikian video review Xiaomi Redmi Note 10 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang atau Anda punya pendapat lain, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Komen juga boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.